Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu Online Par Petra. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama-sama dengan Kak Alma, Tiara, Tiffany, Enca. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama, Matahari Bersinar Terang, dan yang kedua, Aku Anak Raja. Sebelum itu, Kak Alma jemput adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan pemanasan dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu-ha! 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 Sekali lagi. Hu-ha! 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 Lagu yang pertama, Matahari Bersinar Terang. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa Esa. Lagu kedua, Aku Anak Raja. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadat sekolah minggu kita pada hari ini, dan doanya akan dipimpin oleh Kak Enca. Sebelum itu, kita akan menyanyi lagu 5 jari kanan, 5 jari kiri. 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jari 10 ku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu, marilah kita berdoa mulai. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, Bapa, sekarang ini kami memulai sekolah minggu. Tuhan, tolong berkatilah kami supaya bisa berjalan sekolah minggu indah dari awal hingga akhir dengan baik. Inilah dan permohonan kami, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Itulah sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, dan berkati apapun yang kami dengar menjadi berkat dan terima bagi kami. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga ayatnya ke-10. Kak Iyo ulangi sekali lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga ayatnya ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan cengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan adik-adik akan menonton video ini secara langsung. Seperti apa videonya? Kayu akan putar. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Oke, baik adik-adikku sekalian. Seperti itu tadi ceritanya bagaimana Petrus menyembuhkan seorang yang pada waktu itu lumpuh di depan gerbang indah bait Allah. Petrus mengajarkan kepada kita sekalian bahwa ketika kita berdoa, kita
nama Tuhan Yesus. Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Seketika orang lumpuh itu pun dapat berjalan. Baik adik-adik, pada hari ini yang kita dapat belajar bahwa nama Tuhan Yesus itu punya kuasa. Ketika kita berdoa, kita perlu untuk melandaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, sakit, penyakit, ataupun kesulitan, ketika kita mau untuk berdoa, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Sekian cerita kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, Kak Alma ingatkan untuk adik-adik, jangan lupa menitipkan uang persembahan adik-adik ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Untuk membawa persembahan, kita menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Tuhan menjaga menyertai kami dari awal peribadatan sekolah minggu kami ya Tuhan, hingga berakhirnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap firman yang telah kami dengarkan, kiranya kami pun dapat menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, dan kami pun dapat melakukan setiap firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi adik-adik kami ya Tuhan, dalam masa sekolah mereka ya Tuhan, dalam pelajaran mereka ya Tuhan, dalam setiap tugas-tugas mereka yang diberikan oleh sekolah, diberikan oleh ibu guru. Engkau memberikan mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka rajin dan mereka boleh tekun dalam setiap tugas-tugas yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang tua kami. Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka, setiap usaha mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau membantu mereka dalam pekerjaan mereka, agar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Berikan mereka juga ya Tuhan umur panjang dan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak pelayan kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau maha mengetahui dan Engkau maha melihat segala pergumulan mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, walaupun sedikit ya Tuhan, kiranya boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala penjagaan dan berkat Tuhan ya Tuhan yang selalu kami rasakan. Inilah ampunan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhirinya, kita sama-sama menyanyi lagu Shalom Shalom. 1, 2, 3. Shalom Shalom.